Sampurasun Lur. Di studio sudah hadir seorang tokoh legendaris, Iin Parlina, salah seorang vokalis grup Bimbo yang pada saat ini cukup penting untuk ngobrol-ngobrol dengan Iin karena pada saat deklarasi alumni Unpad Balad Ganjar dideklarasikan, grup Bimbo itu hadir ya, Iin ya? Hadir 3 orang. 3 orang. Iin, Kang Jaka, kemudian Kang Acil, Kang Sam menyusul kemudian. ITB. Iya, dan Kang Sam bertemu khusus dengan Pak Mahfud. Apa sih Iin yang membuat grup Bimbo mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Sebelumnya saya ucapkan dulu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Iin Parlina. Saya juga rada malu sebetulnya ya, dibilang alumnus ITB, alumnus Unpad, tapi kan tidak selesai. Udah keburu sibuk nyanyi nyari duit. Pokoknya selesai tidak selesai alumni. Gitu. Cuman waktu itu alumni yang sudah rada-rada sepuh, kebetulan saya juga sepuh ya, disuruh hadir karena untuk deklarasi mendukung Pak Ganjar. Kebetulan mungkin satu kebetulan visi dan misi kami sama dengan Pak Ganjar gitu. Biarpun Pak Ganjarnya tidak hadir, tapi videonya pada saat dia ada di mobil dia mengikuti deklarasi itu. Apa sih visi misi yang sama dengan Pak Ganjar, Pak Mahfud? Dijelaskan lah sama Iin. Iya, karena buat saya itu nomor 1 itu jujur. Jujur ya. Pemimpin itu kudu jujur. Jujur, terus selalu membela rakyatnya, membela masyarakat kecil ya. Itu yang utama. Karena saya juga merasa saya sebagai masyarakat kecil, saya juga masih mencari duit kan. Bukan apa-apa, biarpun ada suami, tapi kan saya kalau dapat honor gitu, honor dari nyanyi mau 1 perak mau 2 perak, itu bahagia sekali ya, karena itu hasil keringat pribadi saya sendiri. Gitu. Dan masih aktif ya grup Bimbo itu? Masih, jadi waktu itu ada sebelum pemilu, Pak Mahfud MD ngundang Bimbo, nama acaranya tuh apa sih, Pekan Hening, Pekan Tenang, pokoknya bahwa selama kampanye atau pemilu, menjelang pemilu kita harus berusaha untuk tetap tenang, tidak demo-demo, tidak gurung-gusuh, tidak berantem sesama relawan ya. Dan biasanya juga akhirnya kita itu di grup itu, si ini relawan nomor 1, si ini relawan nomor 2, tunggunya jadi pasea. Terus musuh. Lucu gitu ya. Padahal sesobatan tetenya. Sementara mah musuh heula. Sama saudara sepupu aja bisa gitu ya? Pasea. Gitu. Karena beda pilihan. Sekarang mah apalagi dengan faktor usia ya, tibatan terus kitanya gegebegan. Terus akhirnya stres. Terus ada yang serangan jantung, ada yang udah mendingan senyum aja, karena dengan senyum itu kita ibadah. Itu yang luar biasa ya, ternyata grup Bimbo itu selalu kompak, selalu solid gitu dalam membangun kebersamaan di antara masing-masing anggota grup ini. Padahal kan ya masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Tapi soal pilihannya sama pilihannya mah. Itu apa rahasianya tuh sampai begitu? Rahasianya mungkin karena masing-masing pribadi menilai ya. Menilai si ini begini, si ini begitu. Nah, untuk saya kebetulan saya itu mengalami peristiwa tahun 98. Itu saya tinggal Pondok Indah, yang mau menggempur Pondok Indah itu ternyata sudah nyampe di Jalan Trogong, ada Hero kan. Akhirnya dibelokkan ke Karawaci.
Di mana-mana tuh di perapatan, di belokan ada panser. Terus kan suami saya itu dulunya kan Mahawarman itu panser teh cenah nembak gitu bisa cenah panser tua. Tapi mungkin dengan melihat panser orang takut lah ya. Terus kita ibu-ibu selalu menyediakan konsumsi untuk penjaga tentara kan. Ternyata si tentara ini teh di mobilnya teh penuh dengan martabak. Dari RT itu ngasih martabak, dari RT jadi ini ngasih dukungan luar martabak. biasa dari masyarakat begitu tuh ya. Dan di belakang rumah saya ada yang namanya Christian Hadinata, pemain bulu tangkis. Rudi Hartono itu kan suami istri-istrinya adik kakak. Itu rumahnya belakang rumah saya. Dan pada saat itu di bawah pimpinan Agus Wirahadikusuma, mereka lagi tanding Thomas Cup di Hong Kong. Geus kitu teh meunang. Luar biasa ya. Terus si istrinya Christian teh pokoknya kalau ada apa-apa gua lari ke rumah lo ya. Pokoknya kamu nelpon aja. Langsung saya buka pintu. Jadi dia itu si istrinya Christian itu tidurnya pegang stick softball, pakai sepatu Keds. Jadi kalau ada apa-apa dia tinggal lari gitu. Namanya Oke. Saya mah ingat itu si Oke. Oke cek saya ingat kene eta kamu cek saya karena dia Chinese dari Bandung ya. Kamu cek saya nyanyakel eta stick softball-nya ada orang sieun cenah. Aduh ampun, nah itu sampai begitu. Terus ada terjadi penculikan dan saya cukup dekat dengan Eva Arnas. Suaminya hilang, aktivis, ya hilang, yang entah di mana dibuangnya. Jadi saya melihat bagaimana dia kulantang kulinting, langlang lingling gitu. Untung dia itu memperdalam agama, dia masuk. Aduh di Ciputat tuh ada universitas apa ya Islam? UIN, bukan? Universitas, ya UIN sekarang. Terus dia Islam. Itu masuk jurusan hukum. Sahate. Eva teh. Jadi mungkin ada satu pelarian, ada ini. Cuman dia sampai sekarang aja nggak tahu kan makamnya di mana. Nah itu tidak buat saya masuk tuh, sampai komisi orang hilang teh hanya. Ada, iya pokoknya dari sekian belas sampai sekarang. Yang dibuang katanya deket Kepulauan Seribu apa. Jadi saya nggak bayangin kalau diri saya sebagai Eva Arnas nggak tahu makamnya di mana. Ya di mana, makamnya di mana, apakah masih hidup atau tidak, yang gitu-gitu tuh. Terus paslon 1 saya itu 47 tahun KTP Jakarta. Jadi tahu banget bagaimana Jakarta bagusnya sampai busuk ger aya sumur resapan, sumur resapan. Atuh rumah saya teh kebanjiran, jalanan masuk ke rumah. Memang tidak masuk ke rumah karena rumah saya rada naik. Mungkin pengalaman pahitnya yang tidak bisa saya ungkapkan gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa ibu-ibu yang seumuran saya merasakan bagaimana matinya lampu di Pondok Indah. Poek. Ya. Padahal itu mah kebutuhan dasarnya. Lampu. Enggak, jadi maksud saya tuh takut ada apa-apa tiba-tiba rumah saya di Baledogan. Nah. Karena kan dibilangnya daerah Pondok Indah itu orang-orang borju. Padahal imah saya ge leutik. Nyicil 11 tahun beli tanah lagi. Iya. Jadi Caiin itu kan ketika menceritakan tentang peristiwa 98 itu menunjukkan bahwa Caiin itu tidak cocok dengan nomor 2. Ketika Caiin menceritakan tentang banjir, sering padam lampu, itu menunjukkan Caiin itu kurang cocok dengan nomor 1. Nah berarti kan Caiin itu cocoknya dengan nomor 3. Sekarang dari sudut Caiin sebagai aktivis musik lah gitu ya, dan sekarang masih bergelut di situ. Kondisi industri musik sekarang ini terkait dengan hak cipta yang mempengaruhinya segala macam, tentu kita ingin dengar. Nah cek Caiin kumaha ya? Memang kita udah lama tidak rekaman. Tidak rekaman. Satu mungkin faktor usia, faktor modal, dana. Sewa studio pun mahal kan, sewa musisi juga mahal. Tapi lagunya Bimbo itu kalau saya buka di YouTube banyak banget. Sampai ada lagu kemarin saya nelpon Kang Jaka. Jack, saya manggilnya Jack. Jack, kamu tahu nggak judul lagunya apa? Saya mau nyari.
lagu nu kumaha. Terus saya nyanyi satu bait. Heuh nya naon. Terus si Kang Sam ngirim lagu bagus sekali, dia kirim lagu itu ke Roy Martin dan Hana Wijaya karena mereka Kristiani ya agamanya. Jadi di situ menceritakan tentang Siti Maryam, ya itu kan Bunda Maria, yang hamil tidak ada suami dan anaknya Nabi Isa kan. Jadi kita mengakui kan Nabi Isa. Sebagai orang kita Islam. mengakui juga ada Bunda Maria. Terus saya bilang, Kang Sam, itu lagu anyarnya. Nah ari maneh. Itu teh nukur teh kan kamu. Oh gitu. Itu teh lagu tahun sabaraha? 27 tahun yang lalu. Ya Allah. Kaget saya. Iya, dan kalau saya melihat dari suara pada saat si Kang Sam nyanyi lagu Siti Maryam itu sampai sekarang suaranya masih sama. Itu ya. Iya, terus kemarin temannya Kang Sam, teman main band zaman SMP, ulang tahun ke-80. Ada Iwan Abdurrahman datang. Si Kang Sam nyanyi Melati Jayagiri. Meningeun suaranya masih sama dengan bagus. yang dulu. Amun saya geus eungap. Oke. Nafas sudah susah saya. Tapi si Kang Sam, aduh makin kesini improvisasinya bagus. Bukannya muji ya. Lagu Sajadah panjang terus dia nyanyi sendiri. Kan saya mah menjeng bima kan kebagian dina refren. Refren gitu. Nah terus, aduh bagus. Kang Acil sama saya. Terutama nih hak cipta ya. Saya memang tidak menciptakan lagu. Tapi saya nyanyi. Ainu nyanyi teh diberi honor teh nya. Makanya di YouTube begitu banyaknya. Tiap bulan Desember lagu Desember saya diputar. Bisa jutaan itu. Diputar lagu Desember. Viewernya. Terus tiap bulan puasa ada anak bertanya pada bapaknya. Nah, ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa. Pasti diputar pasti. Baru puasa hari pertama. Terus teman saya, kamu mah cenah karak puasa hari pertama geus nyanyina teh lebaran sebentar lagi. Iya. Jadi ya buat saya ada satu nostalgia mengingat kembali saat-saat rekaman di studio yang sekian track. Waktu itu 4 track ditumpukeun, Jadi bagaimana supaya hasilnya bagus. Lagi nyanyi enak-enak, hujan aya petir, studiona bocor nganggo ember. Jadi netes air kedengeran. Nah itu jadi banyak sekali nostalgia ya. Belum lagi di saat si Kang Sam ngagugucek Bang Taufik. Bang, ini melodi lagunya kayak gini. Abang bikinin liriknya. Ini harus kapan, Sam? Kalau bisa minggu depan. Bang Taufik teh kan waktu saat itu dia teh dosen di IKJ di tim tuh. Bos Kang Sam ngasih kaset. Bang, nih sabar lagu. Nah, terus lahirlah lagu Rindu Rasul. Nah, itu kan. Dan saya tuh sering banget nyanyi lagu itu nangis. Kamari atuh ulang tahun temennya Kang Sam, saya nyanyi lagu Rindu Rasul. Curik tuh si Kang Iem kan dia suka ngiringin Bimbo juga suka ikutan. Terus etanya manehnya tiba heula unggal lagu eta dengan curik. Jadi mungkin saya bilang kalau penontonnya mungkin di sebuah lapangan atau gimana mungkin saya nggak nangis. Tapi ini penontonnya yang meresapi liriknya terus. Dan itu saya kalau umroh masuk ke Rodoh baru di pintu luar. Karena ini biarpun hanya di sela-sela sketsel kan untuk wanita mah ya kalau mau ziarah ke makam Rasulullah teh kehalangan sketsel ngintip itu itu makamnya gitu. Dan itu saya tuh dari pintunya aja saya nyanyi Rindu Rasul itu dalam hati terus sambil berkata dalam hati, Kangjeng Rasul saya teh tebih-tebih di Indonesia badai ziarah mungkin dapat tempat paling depan jika nu digusur we seret luar biasa. Tiap diusir ku petugas cepet-cepet ruku sujud dan itu lolos. Tiap
biasanya Arab-Arabnya garalak teh cepat we sujud di gitu. Jadi ada satu untuk mencapai ke sana pun ada satu perjuangan gitu. Jadi bagaimana juga kan Kangjeng Rasul pun untuk menyebarkan agama Islam pun dengan perjuangan gitu. Lagu Rindu Rasul itu luar biasa untuk konsumsi publik yang mayoritas umat Islam di Indonesia dan sekaligus menjadi kekayaan rohani, kekayaan spiritual bagi para anggota Bimbo. Nah, ini kan kekayaan yang sangat berharga dan tentu saja hak intelektualnya itu harus dilindungi. Nah, seberapa jauh sekarang ini ya penghargaan industri, penghargaan pihak-pihak lain terhadap lagu-lagu yang diciptakan Bimbo secara legendaris, secara monumental itu. Kan sekarang banyak yang mengupload gitu dengan banyak. Leluasa. Iya, nah itu gimana? Nah, itu saya juga tidak mengerti sampai sejauh mana mereka itu menghargai ya hasil karya musisi seniman itu. Kemarin saya lihat di TV, kebetulan kita tidak hadir. Pak Ganjar waktu itu kumpul dengan beberapa musisi, dengan beberapa artis penyanyi. Mudah-mudahan semuanya bisa ditangani ya. Apalagi zaman baheula kan bajakan-bajakan gitu. Sekarang mungkin sudah bukan bajakan lagi, tapi orang ngambil. Malahan saya pernah muter. Jadi itu jadiin karaoke. Jadi yang di mobil teh ikutan nyanyi. Jadi suara kitanya bisa dihapus. Waduh, cek saya teh ini. Nah, seberapa jauh perjuangan Bimbo untuk tadi mengambil hak lah gitu ya? Saya nggak menyelesaikan tahu ya. Haknya. Itu kan urusannya Kang Sam, Kang Acil ya. Kalau saya mungkin karena saya perempuan sendiri di grup Bimbo, terus saya teh anak bungsu, nah, jadi saya tidak terlalu mengharapkan bagaimana dan entah kapan apakah anak saya akan terima royalti. Saya nggak tahu. Cuman hargailah hasil karya para seniman gitu. Karena terus terang ya, begitu kayak kemarin kan saya masuk di grup GSI itu gabungan seniman Indonesia, tiba-tiba Mas Polo masuk rumah sakit, tiba-tiba Tukul sakit. Siapa yang memikirkan mereka, masa yang depannya, membantu mereka, bagaimana rumah sakitnya, bagaimana rumahnya, terus si ini kena cancer, si itu kena cancer. Saya terenyuh banget ya. Aduh, sampai segitunya dan tidak tahu siapa yang akan bayarin. Kadang-kadang kita suka iuran di antara seniman gitu. Iya, untuk yang sakit setidaknya kalau ulang tahun ngirim bunga atau ucapan selamat, biarpun hanya WA, karena nggak tahu juga rumahnya di mana gitu. Dan saya boleh dibilang dekat dengan artis yang muda, dekat juga dengan yang senior. Kebetulan saya ulang tahun sama dengan Titik Puspa 1 November. Jadi tiap 1 November tuh Mbak Titi selalu nyuruh asistennya, tolong teleponin si Iin tuh suruh makan sini. Aduh maaf, saya bilang saya nggak bisa, saya lagi ada di Beijing nganter suami. Terus pengajian anaknya Mbak Titi datang di rumah gitu. Sebulan sekali ada pengajian di rumah. Bagaimana itu kerjasama ya Bimbo dengan studio musik? Apakah misalnya ada batas waktu, kalau misalnya 25 tahun itu dikembalikan, artinya Bimbo itu dia bisa memanfaatkan kekayaan itu untuk kesejahteraan dirinya. Nah, apakah sudah demikian atau terkendala oleh kerjasama? Saya nggak tahu ya urusan itu, karena yang nanda tangan kontrak semuanya kan Kang Sam, kadang Kang Acil. Dan apakah itu dijualnya flat, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu sesudah 25 tahun itu kembali hak cipta ke artisnya. Gitu. Makanya kadang-kadang saya tuh suka sedih ya lihat Kang Jaka, Kang Acil. Kang Acil tuh notaris, Kang Jaka itu sarjana ekonomi. Tapi mereka hidupnya milih di musik. Aina tos sararep ya. Usia.
faktor usia. Mestinya dia dapat kesejahteraan dari hasil iya, tapi masa muda yang siapa sangat juga kreatif yang mau ngasih. Bingung kan? Yeah. Seperti misalnya ada musisi namanya Purwacaraka. Dia lulusan ITB, insinyur teknik industri. Dan bergerak di musik. Hidupnya dari musik. Dan dia punya sekolah musik di seluruh Indonesia. Dan itu istrinya aktif banget berkunjung. Dan Purwa itu yang saya tahu dia itu mengerjakan seniman-seniman daerah menjadi guru musik. Luar biasa. Iya. Itu pemberdayaan terhadap. Jadi waktu itu saya musikus. Saya itu ke Thailand ikut grup golf suami. Kita makan di sebuah restoran. Tiba-tiba ada yang hei. Purwa, saya bilang, kamu sama siapa? Sama kru. Jadi kru dari ofisialnya mungkin ya, sama Purwa 30 orang dibawa tuh jalan-jalan ke Thailand. Cek saya kadang melu atuh ajakan. Kan seneng soalnya kalau rame-rame kayak kemarin Elva Singer Silita. Teteh nonton dong, kita mau konser. Sabar tiketnya embung mahal. 2 juta sekian tiketnya. Plus pajak, plus biaya admin, plus saya bilang enggak ada kok yang murah. Nanti dulu ya saya tanya dulu suami saya, karena suami saya sedang tidak bagus kondisinya. Solidaritas ya di antara seniman itu tinggi ya. Saya itu dengan Elva Singer kan sama-sama orang Sunda. Terus si Lita itu orang Bandung, si Agus Wisman orang Bandung. Siapa penyanyi dari Bandung? Hetty Koes Endang. Nurul Arifin. Memang dia bukan penyanyi, tapi dia pemain film. Si Oneng itu juga orang Sunda. Terus ada Nia Daniati, terus orang Bandung ngungkul. Hebat saya bilang. Kontribusi orang Bandung tuh ya. Ada Elva waktu itu. Dan Elva itu ininya tuh hebat banget. Dia rekaman sama saya di Jepang. Semua musisinya orang Jepang. Jadi ditanya, kamu butuh apa? Butuh ini, pemain ini. Ini kalau nggak dipakai, ini udah ada cadangannya. Jadi misalnya saya nggak cocok pakai dia, udah ada cadangannya. Terus begitu si Elva langsung semuanya siap. Hebat tuh. Sebagai orang yang bergelut di industri musik, tentu Cece punya harapan ke depan yang lebih baik. Yang kedua tentu saja Cece sebagai ibu rumah tangga, sebagai warga negara, inginlah ya ke depan itu masyarakat kita lebih sejahtera dan lain sebagainya. Mungkin ada pesan terakhir. Saya tuh kadang-kadang nyanyi aja saya udah happy. Rek dibayar rek ente gitu loh. Ya. Jadi begitu dapat amplop udah saya nggak hitung lagi gitu. Tapi buat saya yang penting itu hargailah karya cipta para seniman. Apakah dia seniman tari? Emang tiap hari aya nungonang nari? Makanya reog misalnya nggak ada. Nah, jadi si karya ciptanya itu harap dihargai ya. Begitu juga dengan seniman nyanyi seperti Bimbo. Dari kapan kita itu pengen konser udah ngundang Adi MS. Mas Adi, kita mau konser 50 tahun Bimbo. Ayo ya. Pokoknya pilih aja lagunya apa. Nyari sponsor susah. Sekarang teh geus 57. Jadi asalnya 50 tahun. Terus geus 55, terus 57 kok enggak salah. Jadi bingung. Ayeuna siapa sih yang mau sponsorin? Nurek nyanyi nini jeung aki-aki. Nini jeung aki-aki susah kan. Embung meureun rugi. Tong tuh seksi meureun. Ya kalau dari sudut bisnis memang ya agak ini ya tidak. Iya, tapi kalau misalnya punya politik kebudayaan dan orang-orang pemimpin ya ke depan itu melihat ini sebagai satu kekayaan ya bangsa, saya kira ya akan didukung tuh dan jadi saya tuh lingkungan akan mendukung itu. Iya, tapinya kadang-kadang
Keukeuhnya dianggap beunghar. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan orang tuh betul-betul ya Tuhan memberkati kita dan terus memberi kemudahan rezeki. Mana ulang tahun makan-makan gitu. Cek, mudah-mudahan ya, kita berharap industri musik ke depan khususnya grup Bimbo semakin baik dan sejahtera sebagai seniman di musik. Itulah pembicaraan saya dengan Iin Parlina. Sampai jumpa. Sampai jumpa juga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.